pulang dari siaran. Di pinggir jalan yang dekat situ itu ada lampu jam dulu neon. Di bawah situ aku dari jauh melihat ada cewek. Tapi di bawah lampu tadi. Oke. Dan dia gini. Iya. Ini dia di sini, aku lewat, dia membelakangi kan. Membelakangi, aku lewat, dia posisi di sini tapi membelakangi, aku nengok, sep, dia juga nengok. Waktu saya lewat situ, itu kan rada nanjak. Jadi ini bukit, ini aku rada nanjak gini, lihat, loh, kok ada bayanganku yo? Kok ada bayanganku? Aku selalu logika kan, ada bayangan, loh, belakang nggak ada mobil, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, kayak gitu kan. Aku baru nyadar, bentuknya kayak gorila berambut jalan. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di video malam ini bakal ada cerita dari seorang penyiar yang udah nyiar radio itu dari tahun 96. Dan beliau ini banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem-serem banget dari tahun 96 nih, dari pertama beliau menyiar. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Om Bayu. Halo Om. Halo Kak Gila. Nih suatu kehormatan nih kita kedatangan Om Bayu nih. Dan kita dan aku merasa suatu kehormatan juga, apresiasi banget bisa ketemu seorang Kak Gila. Yang biasanya hanya aku tonton di TV karena aku nonton YouTube-nya lewat TV gitu kan. Dan sekarang udah ketemu. Banget. Ini thank you Om ya udah datang ke sini buat mau nyeritain kejadian-kejadian yang Om alamin nih waktu nyiar. Om nyiar radio ini dari tahun 96 loh. Iya, benar banget. Benar banget karena tahun 96 itu aku udah mulai masuk ke dunia radio awal karena memang aku belum pernah punya basic di radio. Tetapi 96 itu aku masih 1 tahun Om udah nyiar radio, udah jadi penyiar gitu. Terus ini kejadian-kejadian yang Om alamin selama nyiar itu berarti kenapa nih Om penyebabnya? Apa emang nyiarnya malam atau emang random aja? Gimana? Ya, sebenarnya barangkali aku terlalu sensitif itu. Yang kedua, kalau di radio itu memang radiasi dari pemancar itu bisa digunakan untuk tampil bongso sesuatu tadi. Oh iya bisa manipulasi deh ya, bisa manipulasi menggunakan energi dari radiasi tersebut. Makanya kita nggak boleh di bawah sutet dan lain sebagainya, itu banyak pasti. Iya. Oh, karena aku itu. Yang kedua, aku siaran seringnya malam, guys. Jadi memang sengaja aku ambil malam. Dari dulu? Iya, malam dulu? Kebanyakan malam. Banyak malamnya. Jadi 90% malam, 10% itu pagi atau siang. Oke. Kayak gitu. Karena malam suasananya akan beda. 96 sampai 2024 aku di dunia broadcasting. Udah gitu. Ini kalau penyiar nih udah legend dari 96, udah lama banget Om ya. Betul. Oke, ini karena banyak kejadian-kejadian yang ya penyebabnya tadi ya udah disebut ya pokoknya ya. Dan nanti bakal nyeritain di beberapa radio yang Om pernah kerja di situ berarti. Betul. Ada berapa radio nih Om berarti total Om? Kalau dihitung-hitung kurang lebih aja nggak apa-apa. Iya, kurang lebih 5 sampai 6 radio ya? 5 sampai 6 radio. Oke. Stasiun radio. Bukan radio. Radio nanti dikirain kotak radio. Lah iya, bukan. Oke, ini sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Bayu, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Om Bayu, ini langsung kita mulai Om ya ceritanya. Siap.
ceritanya itu start waktu itu aku habis KKN semester 8 bingung. Habis KKN wisuda mau ngapain? Terus ngeliat iklan ternyata ada dibutuhkan karyawan untuk dididik menjadi seorang penyiar. Oke. Nah, dengan seperti itu aku di SPD, sarjana pendidikan, aku guru. Habis itu aku pikir, wah ini di luar aku kuliah gitu kan. Terus aku berusaha nyoba untuk apply, ternyata aku dapat keterima dan itu pun wah banyak banget tahapan-tahapan untuk menjadi seorang penyiar radio. Waktu itu tahun 96 dan radio ternyata masih AM. Oke. Masih AM tahun 96 dan itu kita pakai materi siarannya itu pakai piringan hitam sama kaset. Masih jadul banget ya. Bener, jadi kalau lagu ini di tengah kita harus nyariin dulu, ngepasin dulu baru di play di radio kalau memang permintaannya seperti itu. Nah setelah itu kita bisa masuk di situ dengan tahapan yang banyak banget, terus kita siaran di situ. Ternyata waktu itu anak baru dapat yang dinas malam pagi, tengah malam ke pagi, yaitu zaman dulu radio itu wajib muter wayang kulit. Oh gitu. Iya, wajib karena itu memang dari Diskominfo ya, itu wajib muter wayang kulit. Nah, mau nggak mau kan kita juga harus standby di situ gitu, ganti kasetnya banyak itu satu set. Piringan hitam semua itu? Enggak, ini kaset. Kalau wayang itu kaset. Oke. Nah, ya, habis itu terus kita setel. Terus waktu itu kita selesai itu hampir jam 4 gitu ya. Hampir jam 4 pagi kita selesai. Kalau siaran selesai mau nggak mau kan dimatiin pemancar. Nah, sebelumnya kita siaran di bawah cuman karena rob terus karena posisi ada di daerah Hasanuddin, Semarang Utara, dekat laut gitu. Itu rob terus akhirnya pindah ke lantai 2. Nah, di lantai 2 tapi pemancar masih di bawah. Karena memang tinggi gitu ya, robnya paling bawah lutut. Nah, mau nggak mau kita kalau selesai itu turun. Nah, ruang siaran dulu itu ada kaca yang menuju ke ruang pemancar. Oke. Mau nggak mau kita kan gini, ceklek gini. Bah, itu cewek dengan muka yang pucat, rambutnya manjang kayak gini, kayak Kak Rara gitu, tapi mukanya pucat, ngeliatin gitu, tapi kosong, pandangannya kosong kayak gitu. Mau nggak mau, ya karena saya sering lihat kayak gitu. Itu pernah kan dibacain macam-macam juga malah ngikutin, malah ngaminin dan nggak hilang. Aku kalau ketemu kayak gitu, itu pasti akan teriak aku. Tak marahi, tak maki-maki. Wah, aku langsung habis itu teriak, tak maki-maki, aku naik ke atas. Itu aku diem tok, aku nggak cerita sama temen. Kalau itu emang ada temennya karena full dari jam 12 sampai pagi dan itu ada pembantunya ya gitu. Aku diem tok. Habis itu terus beberapa hari berikutnya gantian. Orang jalan naik ke tangga itu sejumlah tangga kita. Tapi loh, kok nggak ada ya? Tadi plek kayak gitu. Ternyata nggak ada. Terus habis itu aku siaran sendiri, waktu itu siaran sendiri, tembok itu sering ada kayak gitu. Itu jam berapa biasanya? Jam 12-an. Jam 12-an? Jam 12-an. Kita kalau hari biasa kan sampai jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Tapi kalau Ramadan sampai pagi. Kalau Ramadan sampai pagi kayak gitu. Itu adalah pengalaman di radio. Ternyata dari radio itu dari pemancar radiasi tadi bisa digunakan mereka untuk tampil, untuk komunikasi dengan orang lain, untuk menampakin orang lain. Ternyata radiasi dari pemancar itu bisa. Terus habis itu aku hampir 3 tahun di situ, terus pindah. 3 tahun tuh aman ya berarti ya? Cuman kejadian memang suara-suara banyak aja? Sih sebenarnya banyak, cuman yang ekstrim itu gitu. Yang ekstrim itu? Yang ekstrim banyak sebenarnya. Karena memang di tempat kayak gitu itu memang luar biasa. Banyak pasti. Itu terbukti dengan saya pindah radio-radio. Ada semua. Ada semua, nggak ada yang nggak ada. Dan itu pun aku nggak pernah berpikir bahwa pasti horor gitu. Aku selalu pakai logika. Ternyata di logika nggak masuk. Aku ditampakin. Aku diwedeni, bahasa Jawa kan gitu. Nah, setelah itu saya hampir 3 tahun. Setelah itu pindah ke radio lain. Itu masih di AM juga. Itu malah dekat tengah kota. Tengah kota. Itu
Nah, ini lokasinya itu tengah kota, nggak usah disebutin ya. Ya, nggak usah. Nggak usah disebutin. Terus waktu itu saya juga nggak pernah berpikir karena memang itu di lingkungan padat penduduk, di tengah kota. Cuman saya kejadian yang paling ngeh banget itu saat saya siaran maghrib itu di dapur, panci, alat masak, klontang spontan dong kita penyiar. Kan nggak boleh ada suara yang masuk di radio selain suara kita. Noise. Nah, terus mau nggak mau terus aku keluar, aku lihat, aku cek di dapur, nggak ada yang jatuh. Loh, gimana suara mana? Tetangga nggak mungkin, rumahnya gede-gede banget. Rumah gede-gede banget nggak mungkin lah denger kalau tetangga kayak gitu. Karena memang rumahnya gede-gede tengah kota gitu. Nah, habis itu kejadian awal. Terus kejadian berikutnya itu malah aneh. Saat saya datang masuk waktu itu juga maghrib karena aku siaran maghrib sampai malam, sampai tengah malam. Itu di ruang pemancar itu dibuka sedikit, malah dibuka karena hawanya biar nggak terlalu panas, walaupun udah di AC juga, biar ada sirkulasi. Di ruang pemancar ada anak kedua dari owner. Oke. Namanya Cik Lisa. Dia itu berdiri tapi membelakangi pintu. Nah, aku kan lewat. Dasar aku orangnya jahil. Lewat, aku pikir, ada Cik Lisa. Kagetin Ya. Aku balik lagi. Loh kok nggak ada? Oh, awalnya nggak ada. Awalnya ada tapi membelakangi. Tapi itu bentuknya, bodinya itu Cik Lisa. Aku kenal banget karena hampir setiap hari kita ketemu. Kayak gitu. Terus akhirnya, waduh, oh ya berarti ini ada sesuatu gitu kan. Padahal tengah kota, ternyata radio tengah kota pun juga ada seperti itu gitu kan. Percaya gitu kan. Habis itu terus aku langsung masuk siaran dengan berjalannya waktu. Itu sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian, cuman aku di situ itu aku bisa dibilang yang paling masuk di otak itu dua kejadian tersebut. Oke. Padahal sering banget, apalah, cuman aku selalu berpikir logika bahwa ini bukan sosok goib gitu lah. Contohnya apa yang suara-suara Kak? Suara-suara sering ya? Sering banget. Kayak gimana Suara-suara sering. Ya itu di dapur itu selalu. Jadi dapur sama ruang pemancar kan nempel dekat kamar mandi. Di situ itu wow banget gitu. Berarti ganggu ya itu ya? Ganggu banget. Iya, tapi di radionya bilangnya nggak ada suara itu. Jadi yang denger cuma aku tok. Oke. Jadi di radio itu nggak keluar suara kayak itu berisik. Padahal itu kan 2 pintu ya. Kalau mau masuk ke ruangan siar itu 2 pintu. Kalau pas lagu aku taruh klontang. Aku pas ngoceh juga selamat siang ini siaran di radio juga denger. Tapi ternyata di radio nggak masuk di mikrofon. Kayak gitu. Nah kejadian-kejadian aneh kayak gitu ya udahlah, saya gitu. Kita hidup berdampingan, aku pikir seperti itu aja. Terus setelah itu 2 tahun aku pindah, dimintai tolong untuk dia buka radio baru lagi, ownernya sama, AM juga di daerah Gemah. Gemah ini ya hitungannya juga masih tengah kota lah, cuman itu perumahan baru dan perumahan itu kayak naik di bukit dan kita ada di paling pojok. Ini ada kayak tanah tinggi gitu, tanahnya tebingan, memang sengaja nggak dikeruk dan itu ternyata di atas itu ada 3 makam. Waduh. Makam Kuncen Gemah itu. Sampai sekarang ada kalau mau main ke sana. Itu ada pohonnya gede, di bawahnya itu ada 3. Nah, saya siaran di bawahnya gitu kan, di bawahnya sini. Waktu itu ya aku selalu nggak pernah berpikir yang negatif, yang hal-hal goib kayak gitu. Setelah kejadian awalnya dulu, aku diketok. Ini siaran malam juga nih sama? Malam, aku seringnya malam Kak. Dan itu sendiri. Pintu depan tuh tok 3 kali. Ya bentar, aku pikir wah ini ada fans yang mau nemenin main kayak gitu. Aku buka ternyata, nggak ada. Aku penasaran, selalu logika. Ini pasti ngerjain. Aku muter studio, muter rumah, nggak ada orang. Dan ternyata cuma kliwon. Aku nggak ngeh kalau itu cuma kliwon. Nah, terus itu berjalan waktu bulan berikutnya, ternyata juga jatuh pas Jumat Kliwon juga kejadiannya. Aku nggak habis pikir, iki ngopo dengan Jumat Kliwon. Ada yang salah kali ya dengan Jumat Kliwon kayak gitu. Jadi ini studionya itu
rumah perumahan tipe 36. Jadi ini ruang siar, sini ruang tamu, sini kamar mandi dan kamar lagi satu. Dan ini dipakai untuk pemancar. Oke. Dan waktu itu kejadian yang diketok itu aku sampein ke owner, terus akhirnya ditambahin security. Ditambahin security, dan security-nya kalau di situ tuh pasti bawa itu sajam kalau takut gitu kan. Buat jaga-jaga ya? Nah, buat jaga-jaga. Dan dia selalu, non sewu maaf, telanjang bawah. Karena kepercayaan orang Jawa dulu, itu kalau kita telanjang, ngeliatin punya kita, entah cowok atau cewek, itu makhluk gaib itu nggak bakalan menampakkan, ngeliatin. Kalau suara-suara fine, tetap kalau gangguan tetap, cuman dia nggak bakalan nongol bentuknya seperti apa, dia takut. Kalau tidur malam, setelah saya selesai siaran jam 12, aku matiin. Kalau itu radio baru sampai jam 12, aku matiin, terus dia di situ mulai lepas-lepas tidur, menjaga situ. Oh, dia telanjang langsung. Iya, itu bawahnya. dari awal dia kayak gitu apa emang? Aku cerita dulu, terus dia Allah apa toh nggak percaya gitu. Terus ternyata kejadian lah. Mengapa aku tahu? Karena waktu itu aku siaran pagi, aku buka kunci pintu, loh dia lagi tidur bawah. Gimana dia ngalamin kebuka. apa ceritanya? Nah, kalau dia itu pintu belakang. Pintu belakang itu dipakai kuku. Krok kayak gitu. Terus? Ya sering kayak gitu. Cuman dia ya takut ya berani, cuman dicuekin aja. Terus setiap jam 2 itu kamar mandi gebyur kayak ada aktivitas di kamar mandi. Itu kata dia tuh. Seperti itu. Nah, kalau kejadian aku itu ada lagi. Ceritanya aku siaran malam, terus tiba-tiba telepon bunyi, biasanya kan mang request by phone. Aku angkat. Loh, Mas Bay, kamu di situ sama siapa? Kan biasanya dewean. Iya dewe. Lagi mau aku barusan telepon, itu ada yang ngangkat cewek. Sebentar ya Mas Bayu lagi di kamar mandi, lagi pipis. Bilang gitu. Oke. Terus kamu tuh pasti cuma nakut-nakutin aku yo, aku gitu. Enggak, ini serius. Tadi itu ada yang telepon, ada yang bilang, ada yang ngangkat cewek, suara cewek. Mas Bayu bilangnya lagi pipis, lagi ke belakang, gitu. Ya udah, nanti telepon lagi aja ya, gitu. Terus akhirnya aku telepon ini, gitu. Terus minta lagu tadi, terus aku puterin, sini ini kasih lagu kayak gitu. Nah, kejadian mau nggak mau, aku tuh kadang bingung, mengapa sih mereka selalu kok dekat dengan aku, selalu ada kayak gitu di sekitar aku. Terus kejadian nggak cuma itu, terus langsung ke aku malahan. Ruang siaran, tengah, ruang tamu, ini ruang pemancar kamar mandi. Nah, aku waktu siaran selesai, biasa kalau biar suasana lain, aku juga ngerokok, pintu tak buka. Oke. Ruangan studio aku buka, karena emang sepi Kak, sepi. Di ruang pemancar itu ada pemancarnya kotak gede sama meja satu. Oke. Dengan spontan meja itu ada suara ruk, digeser-geser Kak. Emosi nggak kita? Kita lagi siaran loh, tapi aku denger, tapi nggak tahu ya di radio ya. Aku denger kayak gitu, wah buset. Emosi aku, nggak takut malah emosi. Headphone aku taruh langsung, itu kan pintu cuma nutup dikit, nggak rapet banget gitu kan. Aku ini pancal, meja aku pancal. Coba lagi, aku pengen lihat, aku sampai gitu, teriak-teriak aku. Coba lagi, aku pengen lihat, kayak apa? Kayak gitu. Nggak ada yang nongol. Oke. Nggak mau geser-geser lagi. Tapi jelas banget bahwa di ruang sebelah, di kamar sebelah, itu meja, tahu sendiri lah, kalau meja itu kalau ditarik nggak diangkat, berisik kan? Iya bunyi kan? Gruk, buat mainan kayak gitu. Emosi kan, kita di radio itu nggak boleh ada suara lain selain penyiar sama nggak boleh ada noise lah, kayak gitu. Aku emosi Kak, di situ ya takut tapi lebih banyak emosinya gitu kan. Ganggu kerja ya? Itu kan di luar SOP, kan nggak boleh kayak gitu. Nah dari situ terus akhirnya aku juga share ke mereka, ke owner. Nggak tahu terus kelanjutannya bagaimana, aku resign. Karena ada tawaran job lebih gede, siaran radio yang di FM. Pindah, masa di AM terus. AM lah ini ke FM. Nah ada penawaran di FM.
Jadi gini Kak, kalau AM itu di radio pasti ada gelombang yang namanya AM, AM1, AM2 kayak gitu. Di mobil lah ada FM1, FM2. Jadi kalau AM itu suaranya lebih jauh jangkauannya siaran, tetapi kejernihannya kurang. Kualitasnya nggak sebagus FM. Kalau FM itu locally, Semarang dan sekitarnya paling dikit-dikit, tapi jernih, lebih bagus. Suaranya seperti itu. Jadi itu bedanya AM dan FM. Yes. Nah ini pindah nih ke FM nih waktu itu. Nah kita pindah ke FM, wah notabene suaraku, aku merasa sombong nih, wah suaraku di AM pasti akan lebih bagus. Kayak di gitu. FM? Di FM ya, sorry. Di FM suaraku akan lebih bagus, lebih kempal, lebih asik kayak gitu kan. Nah terus seneng di situ, tapi ternyata di Bukit Sari, tahu sendiri Bukit Sari itu rumah satu sama yang lain, yang gede ya, bukan yang paling pojok ya. Yang gede itu kan rumah satu sama yang lain itu jauhnya minta ampun, jauh-jauh dan tanahnya luas kayak ini, villa kayak gitu. Model-modelnya seperti itu. Dan ini gambaran aja, masuk Bukit Sari, belok kiri naik, terus nganan turun, nanti ada sempalan ke kiri. Pasti kalau orang Semarang pasti jalan apa itu nggak usah aku omongin ya. Kalau orang asli Semarang dan tahu Bukit Sari pasti akan Di situ turunan itu dekat dengan yang namanya warung tapi seberang gitu, rada jauh seberang. Ada yang jualan juga, tetapi warung rokok kayak gitulah. Nah, di situ kita dari pagar pintu gerbangnya studio itu mungkin 100 meter baru nyampe bangunannya. Nah, bangunan itu ini 4 lantai dengan bata expose. 4 lantai ini untuk tangganya itu dari besi tapi tengahnya kayu, dan dari setiap step itu ada besi naik sampai atas, besi naik sampai atas. Jadi estetiknya keren banget. Tetapi kalau jalan pasti ada suara dari besinya tadi, tak 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 tak, ada getaran gitu, tak 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 kayak gitu. Setiap step kayak gitu. Nah, studio kita ada di sampingnya nempel, tapi 2 lantai tok, hanya 2 lantai. Dengan nempel tadi, setiap ada aktivitas yang ada di rumah utama 4 lantai tadi, itu pasti pasti kita dengar. Tapi rumah itu kosong loh Kak. Kosong start dari dibangun sampai kita buka studio di situ itu kosong, nggak ada penghuninya. Nah, dari situ kita sering banget kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Waktu itu saya siaran malam dan dengar ada yang jalan tak, jadi tak. Buset. Padahal kita nggak ada satpam, nggak ada orang lain, jadi cuma aku tok. Jadi penyiar itu karena ya neken budget juga ya, neken untuk bayar karyawan kayak gitu. Aku bawa kunci. Jadi terus aku pas habis talk, terus kita kasih musik, kasih lagu, kita turun. Saya turun ngecek. Nggak ada orang. Aku teriak-teriak pun nggak ada orang yang nyaut gitu. Wow, ya sudah. Oke, ini yang pertama. Ini pasti ada kelanjutannya ya, gue gitu. Nah, saat saya di FM itu, kejadian keduanya itu waktu itu pemancar rusak, mati. Aku ngubungin teknisinya datang, dan itu malam juga Kak, karena aku sering ambilnya malam kalau siaran. Suka suasananya enak dengan suara yang mendayu-dayu, dengan musik yang sambil nemenin orang tidur, nyantai, relax. Suasana masuk gitu loh, klik. Aku paling suka sore ke malam. Nah, setelah itu kejadiannya mati, pemancar mati, aku telepon teknisi datang. Namanya Mas Arman. Mas, tak panggil kau Mas. Nama asli nih. Iya, Mas Arman. Dia juga itu bisa dibilang dia ininya yang dia alami, yang disampaikan ke saya. Nah, habis ngerjain pemancar terus bisa on. Aku seneng, siaran lagi. Pokoknya kalau seorang penyiar, jiwa penyiar bisa ngoceh di radio, bisa siaran, itu luar biasa banget gitu kan. Terus dia istirahat. Nggak langsung pulang, istirahat, naik di lantai 4 Kak. Di lantai paling atas, biar suasananya beda gitu ya, di lantai 4. Tahu-tahu saat aku masih siaran, terus aku kasih lagu, aku santai di luar sambil rokok. Di dalam nggak mungkin lah, karena AC dan nggak boleh gitu kan. Nah, lari dari bangunan utama lantai 4 turun mentok, terus naik lagi ke studio sebelah sambil terengah-engah, ketakutan kayak gitu. Kenopo? Aku bilang, kamu ngapain? Nah, habis itu dia cerita ternyata dia saat terlelap
ya setengah terlelap, yaitu dia rep-repen, tindihin. Oke. Ada hitam numpuk dia sambil nyekek. Nggak boleh di situ. Nggak boleh tinggal atau tidur di situ. Oke. Dia dicekek, dia ditindih, dicekek sama gede hitam kayak gitu. Wow, Mas serius? Kayak meden-medeni aku, kamu nakut-nakutin aku bilang gitu. Segini weh aku gitu. Serius sampai kayak gini kilo, aku sampai kayak gini, ya wis gini. Aku siaran sampai jam sekian. Nanti tak temenin kalau kamu nggak pulang. Kalau mentok pun di sini aku ya sampai subuh jam 4 aku baru pulang. Saya gitu. Karena start aku siaran di Bukit Sari, aku pulangnya ke Perumahan Sendang Mulyo waktu itu. Dan itu lewat Sigar Bencah, lewat Tembalang yang jalan tembus baru dan yang wow banget kayak gitu. Di situ pun juga saya pulang diliatin. Oke. Nah, dari Mas Arman tadi ketakutan seperti itu, sebenarnya masih banyak lagi suara-suara yang tak kayak gitu. Jalan itu sering banget, dan itu tidak karena angin, bukan karena angin, karena memang rapat rumahnya. Terus beberapa saat ada kejadian. Non sewu, rumah itu kan turun ya, dari studio turun, rumah yang nun jauh di sana habis dirampok dan semua sekeluarga. Itu kapan kejadiannya? Masuk di koran, masuk di media. Masih ingat nggak tahunnya? Tahun berapa ya? Mungkin 2000 kecil lah. Ya, sekitar segitu ya. 2000 kecil. Sebelum kalau ini kan 2025, 2000 bisa dibilang besar ya. Kalau di track di berita masih ada nih. Masih ada. Jadi gini, tahunnya itu waktu aku di stop sama security, jadi dari jalan raya belok kiri terus naik itu security udah nyetop. Jadi start dari situ kejadian itu kita security lebih nganu banget gitu loh, lebih apa ya mengamankan bener setiap masuk siapa sampai akhirnya aku kan selalu pakai helm full face. Tak buka naik, saya copot ke atas gini, Mas digatek itu Mas motorku sama mukaku, aku kan siaran di situ setiap waktu kanu, enggak Mas maaf ya karena habis ada kejadian yang dibawain jenengan itu dirampok habisin semua sekeluarga. Waduh. Gitu. Nah dari situ suasana di daerah situ tuh semakin kayak mencekam kesannya kayak gitu. Tetapi saya kan selalu logika ya. Jadi kalau ada santailah kayak gitu. Sesuatu yang gaib itu nggak bisa membunuh kita gitu, nggak bisa nyentuh kita. Aku prinsipnya seperti itu. Dari kejadian itu tuh Kak, terus suasananya terus aneh banget di Bukit Sari. Kalau menurut aku ya aneh banget, cuman aku nggak selalu berpikir positif. Nah, kejadian di situ tanggap ya biasa ya, udah sering kayak gitu. Nah ini yang mindset di otakku itu saat pulang Bukit Sari itu mentoknya kan jalan tol ini, jalan tol Semarang Solo itu. Nah, aku lewat situ, lewat Tembalang, turun di Sigar Bencah. Kalau orang Semarang pasti ingat banget lah. Sigar Bencah itu dulu kayak apa, horornya kayak apa, gelapnya kayak apa. Dan terkenal begal sama setan. Oke. Memedi sama begal. Aku prinsipnya gini, kalau begal, tak tabrak gitu aja. Piye coroku, tak tabrak, sakit bareng. Walaupun dia bawa apalah, yang penting tak paske orangnya kita sakit bareng. Nah, tetapi yang nggak bisa aku berbuat yaitu sesuatu tadi yang gaib. Jadi kalau Sigar Bencah itu turun langsung belok gini, terus tikungan tajam banget yang sekarang sudah ada untuk kalau remblong kayak pengamannya gitu. Nah, di sudut situ dulu itu kan pohon tinggi-tinggi banget sebelum ada itu. Tinggi banget. Nah, saat itu aku siaran selesai jam 12. Selesai jam 12, terus aku ringkes, benerin CD dan lain sebagainya. Dulu kan masih CD sama MP3. CD masih dipakai. Kalau sekarang kan nggak full MP3 kayak gitu. Aku kunci, aku keluar dan masih motoran waktu itu. Turun situ pas tikungan ya memang jam segitu sepi banget Kak. Sepi banget. Nah saat itu mak jegagi di pohon itu pada lari-lari. Jadi kayak putih-putih tapi ada suara ngekek.
suara ketawa. Tapi dari pohon sini pindah sana. Dan itu ada beberapa, kayaknya 5 atau 4 lah. Itu pada, wah aku teriak langsung, cok. aku kalau kayak gitu kan nggak pernah terobos-cowok, percuma, mereka nggak hilang. Habis itu ya aku bablas aja, itu bablas. Terus hari berikutnya dengan berjalannya waktu, itu aku masih tinggal di Sendang Mulyo juga. Hari berikutnya selesai siaran karena ada radio expose yang harus kita bikin sama iklan. Itu mau nggak mau setelah, karena nggak punya ruang produksi. Oke. Jadi pemancar dimatikan, ruangan siaran tadi, alat-alat siaran tadi untuk rekaman, mixing dan lain sebagainya. Waktu itu pakai apa ya? Mixingnya lupa aku. Jadi mixing suara, terus suaraku, ada back sound, ada ini, suasana settingnya apa, nah, kayak gitu detail kan. Yeah. Jam 2 selesai Kak. Jam 2 selesai, terus aku ngapain di sini aku pulang motoran Kak. Motoran seperti biasa lewat Segar Bencah, fine, nggak ada apa-apa. Terus itu kan bablas nanti sampai di tembusan Kedung Mundu, tetapi ada sempalan jalan baru yang menuju ke Sendang Mulyo. Nah, jalan baru itu juga, jadi bukit kecil itu dikeruk. Kanan kiri jadi perumahan. Ini bukit ini ternyata nggak berani, ternyata makam. Oke. Nggak berani karena makamnya banyak nggak. Jadi jalannya tembus tadi aspal, ini tuh ada kayak trap naik ke bukit dan menuju ke jalan ini yang aku lewatin. Tapi di sini pada gini semua, kayak nalut gitu. Jadi di atas sendiri gitu. Ini banyak pohon-pohonnya juga, gitu. Nah, setelah waktu saya lewat situ itu kan rada nanjak. Jadi ini bukit, ini aku rada nanjak gini, lihat, loh, kok ada bayanganku yo? Aku selalu logika kan. Ada bayangan, loh, belakang nggak ada mobil. Nggak ada cahaya, nggak ada lampu, kayak gitu kan. Dan bayangan pun akan ada bila ada sesuatu yang, di belakangnya, kayak gini. Nah, enggak, ini cahaya dari sini, ini saya, lah di belakang pasti ada kayak gini, itu baru ada bayangan. Nah itu kan nggak ada semua, logika nggak masuk. Aku baru nyadar, bentuknya kayak gorila, berambut, jalan gitu. Tapi ngambang, ini kan trap-trap tadi, tapi ngambang di atas itu. Itu kayak mau ngadangin aku lewat. Emosi spontan ya takut ya. Wah genderuwo. Wah aku langsung bengok kayak gitu. Wah genderuwo. Aneh ancok. Wah aku langsung start gasnya buat terus. Ya takut ya emosi campur jadi satu kayak gitu. Aduh, itu benar-benar aku ngeliat genderuwo jalan di kayangan ngambang itu kayak goril tapi diwut-diwut banget gitu loh, banyak dimbiak gitu. Apa ya? Ini aku sorry ya guys, aku basa Jawa. Istilahnya dimbiak diwut-diwut, jadi ya benar-benar diwut-diwut semua gitu loh, bulunya tapi tebel kayak gitu. Aku iki toh jebule, ini toh jebule, ternyata genderuwo benar-benar penuh. Dengan fisik yang penuh. Biasanya kan cuma nongkrong di pojok, ya, mata merah, diem kayak gitu. Ini jalan gitu loh. Ya. Jalan turun dari situ mau ngadangin aku saat lewat. Tapi aku langsung tak gas, belum sampai jalanku. Aku udah lewat. Ya, duluan. Aku duluan kayak gitu. Nah, ini kayak kejadian ternyata nggak cuma itu. Aku ketemu sama makhluk gaib itu nggak cuma di situ. Pulang siaran di Sendang Mulyo itu kan perumahan baru juga. Itu bukit dulu, bukit kosong kayak gitu, terus dibikin perumahan. Setelah jalan yang aku lewatin ada genderuwonya tadi, itu kan terus belok kiri Kak, naik ke bukit gitu. Oke. Nah, aku pakai full face helm. Di ujung mata kanan saya itu ada kain hitam, mungkin bisa dibilang kayak silk, kayak sutra gitu. Kalau sutra kalau melambai, terbang gitu kan melambai gitu kan. Nah itu di ujung sini. Tapi aku gini nggak ada. Oke. Aku jalan lagi, ada lagi, nggak ada. Ya udah. Aku habis itu terus sampai rumah, aku cerita. Apa yo kira-kira yo? Terus aku lihat ternyata Jumat Kliwon juga. Oke. Sering banget setiap kayak gitu. Ngapa sih harus Jumat Kliwon gitu. Terus nggak cuman itu. Terus ada kejadian lagi, pulang dari siaran. Tahu-tahu ada yang nabrak helm full face. Jebrak.
Aku pikir, oh ini paling nokturnal, burung malam. Iya. Selalu logika kan, jebrak. Aku berhenti kan, aku mau nggak mau akhirnya berhenti, pengen tahu. Iki manuk opo, ini burung apa kayak gitu kan. Aku buka lampu, motoran kan aku, tak cari, nggak ada Kak. Ya udah, kalau mau say hi, pulang. Setelah 3 tahun di Sendang Mulyong, aku pindah di Pecanggading. Ini lebih melosok lagi, lebih minggir lagi. Rumahnya nih pindah ke sana. Aku pindah ke sana, beli di sana. Aku nempatin di sana tahun 2000. Kejadiannya tahun 2000, tapi aku pindah tahun 2000. Oke. Pindah rumah ya. Nah, pindah rumah di situ itu lebih horor lagi karena lebih melosok, lebih ke dalam lagi, lebih minggir dari kota Semarang. Mengapa? Karena murah harganya dan waktu itu karena aku presenter di TVRI Jawa Tengah, jadi dekat kan. Aku siaran, jadi presenter tuh. Iya, aku siaran juga di TV juga kayak gitu. Nah, pulang dari siaran itu juga karena bikin iklan sama Radio Expose. Jadi kalau kita seorang programmer bikin suatu acara di radio, itu kan kita wajib punya radio expose untuk nge-expose program kita, acara kita setiap hari apa, acara gini, nah kayak gitu. Itu pulang jam 2 dini hari, rata-rata aku jam 2, jam 3 kayak gitu kalau kita rekaman. Habis itu karena kalau hari ini nggak selesai, sambung besok, daripada kita bablas sampai pagi, kita nggak istirahat, terus nanti sore udah siaran lagi kayak gitu. Nah, waktu itu pulang di rumah yang tahun 2000-an di Pecanggading, itu kalau akses ke rumah saya itu ada 2 akses, bawah sama lewat atas. Kalau lewat atas itu tetap ada yang namanya makam. Lewat bawah pun juga ngelewatin makam. Nah, itu nggak wow banget, nggak mengapa, karena waktu itu saya itu nggak ngelegewo, kan aku santai, jalan santai motoran gitu ya, jalan santai tak buka. Kan ada di sebelah kanan itu makamnya. Makam, dan itu ternyata di sana masih ada kegiatan-kegiatan kalau ada yang meninggal Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu dijaga Kak. Oh iya, sering ada maling kayak ya tali pocong. Itu dijaga dari situ, mesti ada lampu, ada orang banyak di kuburan situ gitu. Nah saat itu kan nggak ada. Kita lewat, tapi kuburan itu ada pagarnya cuman sekian, tembok gitu, pagar di pinggir. Karena ini jalan utama ini pagar, tembok sekian. Tetapi di situ, di dalam sini ada satu batu gede satu di situ. Nah kejadian di atas batu itu Kak, saya pas pulang ya sebenarnya nggak nengok, cuman kan kelihatan di situ. Iya, karena itu nempel dengan jalan utama gitu kan. Di situ rambutnya hancur, acak-acakan. Ini sampai ke sekian, tangannya gini-gini. Nggak tahu itu wewe kali ya. Itu aku nggak, karmu lah kayak gitu. Jadi mukanya itu sebenarnya nggak hancur tapi memang mukanya aneh gitu. Mukanya aneh, kayak jutek, galak, terus gigi taring ada, cuman nggak hancur. Biasanya kalau penampakan kan, yang hancur, berbriding, berdada kayak gitu. Ini enggak, ini panjang sampai sini di atas batu, kayak gitu, rambutnya abul-abulan kayak gitu, hancur. Matanya ngelihat ya? Aku lihat matanya biasa gini, gede gitu aja sih, matanya gede, sini gigi taring, tapi mukanya aneh-aneh, ya ngekek, ya marah, jadi campur-campur gitu mukanya itu. Aku ditampakin, ya langsung tarik gas, seperti biasa kayak gitu. Nggak sampai di situ saja, pulang dini hari lagi dari siaran itu habis dari ini masih nyambung terus, maksudnya areanya situ. Ini yang tadi makam yang aku ditambahin, ini maju, ini jembatan, terus naik. Nah, ini naik itu kan mau nggak mau, ini tadi ada jembatan, ini ada kali, sungai, ada sungai. Jalan ini tadi samping sungai, di pinggir jalan yang dekat situ itu ada lampu zaman dulu neon 10 watt sekian, ngadep jalan gini. Nah, di bawah situ aku dari jauh kok ngeliat ada cewek pakai span.
pakai kayak blazer. Jadi kayak orang biasa. Orang kantor biasa gitu. Terus rambutnya rada ngikel sekian dan itu membelakangi jalan. Tapi di bawah lampu tadi. Oke. Dan dia gini. Iya. Aku langsung berpikir, nek kamu cari target, kok di daerah sini toh? Oh iya. Harusnya kan pinggir jalan gede. Iya. Yang banyak orang sliwar-sliwar kayak gitu. Nah, aku pikir kan logika aja, logika lagi. Cewek cantik gini-gini. Ini dia di sini, aku lewat, dia membelakangi kan. Membelakangi, aku lewat, dia posisi di sini tapi membelakangi, aku nengok, set, dia juga nengok, set, tersenyum sambil, ya, lidahnya molor, panjang banget, hancur aku, wah aku langsung lari ya, sumpah, aku langsung mabut aku diliatin lagi aku, ngopo sih harus aku sing diliatin kayak gitu, panjang nggak? Nggak tahu namanya apa, itu setan opo gitu loh. Itu memediopo, itu jadi lidahnya itu telolor, panjang banget. Ya gitu, nengok ya aku nengok dia. Sebenarnya kaget gitu, kaget langsung aku misuh, ngamuk, teriak, aku marah aku. Kayak gitu. Nah itu terus balik, aku sampai rumah, udah aku nggak cerita. Setelah itu aku di situ sebenarnya lama Kak, aku ikut yang di FM itu. Lama tuh ya? Lama banget. Mengapa? Karena setelah itu dikontrak atau di take over sama, maaf, diomongin ya, network gede di Indonesia. Nggak apa-apa gitu. aja. Nah itu dihandle sama MNC Network. Nah mau nggak mau akhirnya aku gabung tetap di radio, tetapi aku dikaryakan ngurusin KDI, ngurusin Dangdut Mania Dadakan, ngurusi Dahsyat waktu di Semarang, itu juga nge-MC di situ sama Luna Maya, sama artis-artisnya Dahsyat kayak gitu. Nah setelah itu aku di situ terus diangkat menjadi karyawan tetap. Oke. Nah, di karyawan tetap di situ di lantai bawah itu ada dua radio milik MNC juga, MNC Network. Ada radioku yang aku ikut sama satu lagi news. Kalau radioku kan all genre music. Ya. Kalau yang satu news, di atasnya TV. Oke. TV lokal. Itu 3 lantai. Nah, TV lokal. Di situ kejadian yang benar-benar aku masih di otak. Itu di tangga yang menuju ke atas, di sudut, jadi tangganya itu set gitu kan, ya. Di sudut sini, itu penampakan yang luar biasa. Aku lihat cuman kepala doang, tapi kepala itu enggak kayak orang-orang yang berdarah-darah yang busuk, enggak. Tapi nggak tahu itu siapa, aku nggak tahu. Om lagi ngapain waktu itu? Waktu itu kita kan gini Kak. Kalau kita santai, keluar dari ruangan studio, kita di depan, di tengah, di ruang tengah, ngerokok karena nggak AC. Nah kita kan mau nggak mau lihat. Oke, iya. Tangga di sudut situ untuk naik ke lantai 2, lantai 3, sudut situ. Kepala tok nempel di tembok. Sopo, ini siapa? Mukanya sopo. Jadi itu nggak hancur Kak, tapi aku nggak kenal. Nggak kenal mukanya? Nggak kenal. Cowok itu ya? siapa? Cowok. Aku nggak kenal, bapak-bapak lah. Bapak, tapi 50, aku lah 50-60 tahun lah. Kayak gitu. Dilihat gitu. Oh iya, aku paling jinglok gini. Aku terus akhirnya jinglok ngerokok. Udah nggak ada. Ya udah. Aku paling kayak gitu Kak. Aku selalu logika lah. Ngapain sih aku harus takut dengan sesuatu tadi gitu kan. Nah, itu yang paling di otakku, nancep di otak itu ya waktu di MNC di situ. Acara cuman itu. Nah setelah 7 tahun aku resign. Terus akhirnya nyantai, aku cuma ngejob aja, terus handle F&B. Habis itu ada penawaran ngurusin radio. Karena radio lagi. Oke, balik lagi nih. Radio karena udah mati. Back to basic. Basic aku. Bener. Back to basic. Iya, kembali ke passion lagi. Iya. Cangkeman atau ngoceh gitu. Iya. Kembali ke radio. Dan studionya tahu nggak? Itu sebenarnya nggak usah tak omongin ya. Nggak usah. Punya sesuatu yang gede di Semarang.
juga pemerintahan. Nah, itu studionya itu di bawah dekat Simpang 5, dekat kampus Undip, daerah situ, dan padat banget, nempel dengan gereja besar banget di situ. Aku dekat Sriwijaya, Jalan Utama, dekat Simpang 5, Jalan Pahlawan, kayak gitu, jalan kaki aja nyampe. Nah, waktu itu sudah ada kemarin tahun 2024. Nah, itu kan sudah ada TokTok aplikasi TikTok. Oh, Sudah ada itu. Nih. TikTok. Nah, sudah ada itu. Dan aku setiap siaran pasti live. Ya. Nah, ada requestan by WhatsApp, ada requestan by TokTok tadi karena aku live kayak gitu, by TikTok kayak gitu. Nah, setelah saat selesai, aku kan di luar mau bikin kopi di pantry belakang. Aku bikin kayak gini ngadep sana. Kok di ujung sini tuh ada yang berdiri di situ. Apa itu? Nggak tahu apa yang nggak jelas ya. Orang. Cowok. Oke. Cowok. Orang cowok. Aku nih, gak ono ya. Ternyata nggak. Tak lihat langsung nggak ada. Setiap aku gini dia di situ. Tetapi membelakangi. Oke. Dan dia berdiri di bawah tangga. Ini toilet. Kamar mandi ini kan tangga ke sini. Dia ada di sudut sini nih, di pojokan sini. Berdiri di situ. Tengok, kok nggak ada ya? Nggak ada, tengok lagi nggak ada. Dan itu sekali tok. Dan waktu itu setelah kejadian itu, berikutnya aku tanya sama ownernya, ada nggak orang sing ciri-cirinya sekian tingginya, warna kulitnya sekian, yang meninggal di sini? Jalan apa Thomas? Ada apa Thomas? Gitu warnanya. Enggak, saya ditemuin. Oh, ponakanku. Oh. Jadi aku tuh kadang nggak bisa pikir, ngopo sih aku harus sering lihat-lihat kayak gitu. Yeah. Dan itu pun nggak terjadi di tempat kerja yang radio, tetapi di tempat-tempat lain seperti itu, Kak. Jadi banyak sekali sesuatu yang say hi sama aku dan itu memang benar-benar emang dia itu dulu di situ gitu, tapi meninggal di situ gitu. Nah habis itu terus aku waktu live hari berikutnya aku live di TikTok, aku share, aku habis ditampakin loh gini. Serius Pak gitu. Terus akhirnya aku waktu live itu musik jalan, aku live tak bawa ke situ. Ini loh tempatnya di sini. Aku juga berdiri di mana orang tadi itu berdiri. Di sini loh, tak taruh, di sini loh berdirinya kayak gitu. Lah Pak, di belakangmu ada. Aku ono, iki tuh di TikTokmu ada gitu. Serius, di belakangmu Pak, cowok, tapi tinggian kamu. Iya memang tinggian aku. Di belakangku bilangnya kayak gitu. Aku terus lagi. Terus habis itu ya udah, aku terus wes yo, udah ya aku. Terus aku balik lagi ke ruangan siar. Udah selesai. Habis itu terus aku nggak pernah live-livean, nggak pernah ini daripada nanti. Mereka nggak nakut-nakutin atau gimana? Enggak. Cuman stand up, berdiri aja, dia cuma nyantai kayak gitu. Penonton nih bohong atau bener nih si penonton Om ini waktu itu? Aku juga nggak ngeh ya, karena di mataku dan yang tak rasakan emang di belakangku anget. Panas. Okay. Tetapi sisi lain, ruangan belakang kan nggak ada AC, Kak. Aku selalu logika. Belakang nggak ada AC, ventilasi cuma di dalam toilet, di sini nggak ada ventilasi, panas ya pantas. Di belakang memang panas. Tapi kan aku nggak sebegitunya aku. Wah iya gini. Ya yang lihat, yang nggak lihat. Nanti dikirain aku bohong. Dan itu tapi kenyataannya juga itu rame ya, yang bilang banyak ya. Iya, banyak. Karena memang waktu itu viewernya waktu aku live itu sampai ribuan Kak. Sampai nggak sengaja itu sampai ribuan waktu itu. Langsung ya ampun, wow. Percaya nggak percaya, aku aja sendiri yang ngalamin nggak percaya gitu. Karena memang aku nggak melihat, nggak touching langsung dengan nggak nyentuh mereka. Cuman waktu itu memang ada kejadian aku bikin minum di ujung mata kiriku ada yang berdiri di situ cowok dan itu membelakangi aku. Itu aja. Terus ada kejadian apa lagi Om?
Kalau di radio situ aku cuman setahun, habis itu resign. Oke. Habis itu resign, terus aku sempat ke F&B, dan itu kejadian kayak gitu lagi. Waktu aku nyanyi, ternyata ada anak kecil, dada seneng gitu, senyum seneng, kayak gitu. Aku pikir gini, wow, ini pasti ada sesuatu, karena tamuku yang di kafe itu kan di kafe ya, itu nggak ada yang di bawah pohon. Dia itu berada di bawah pohon situ gitu loh. Setauku itu pada di tengah-tengah, pada menikmati suasana, karena di daerah atas itu pas musim dingin kabut itu turun. Suasananya asik banget karena memang outdoor, semi outdoor, banyak sekali lampu-lampu kayak gitu. Dan itu sebenarnya ini bisa diceritakan next deh. Karena di F&B itu aku pindah-pindah resto, cafe itu banyak banget juga kejadian-kejadian aneh diliatin gitu. Iya. Salah satu contohnya itu aja satu ya. Muncrat cipok sik mani dehidrasi. Daripada dehidrasi aku muncrat tadi. Aduh. Tapi ini Om ya, berarti di F&B pun banyak ya kejadian-kejadian horor. Banyak Kak, karena gini, aku kalau orang bilang Bayu itu spesialis untuk babat alas. Oke. You know babat alas? Babat alas itu start dari awal, belum terjadi itu kafe, resto, Bayu itu udah ngelola. Oke. Nah, dari situ Kak, jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang dulu di dekat MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, itu aku ngelola dari tanah kosong. Itu aku kerja karena memang ngejar target, karena memang di sistem dari manajemen itu belum terbikinkan, karena yang bikin aku langsung itu dengan kaca semua Kak. Jadi ruanganku itu kaca semua, langsung lihat luar. Ada cowok, bapak-bapak pakai batik, pakai peci jalan. Tapi orang jalan kan biasanya gini tuh. Itu enggak. Nah, sebelah kiri officeku itu adalah toilet. Toiletnya ada banyak, ada beberapa. Gitu. Loh, sopo ki? Terus aku habis itu lihat jam. Loh, jam 2. Aku keluar, anak-anak udah banyak yang udah pada pulang dan banyak sebagian yang dimatiin dan itu ada security. Ternyata jam 2. Oh, ngingetin aku. Suruh pulang. Ya udah, makasih ya Pak, aku gitu. Itu contohnya ya, satu cerita yang waktu Om ngelola F&B ini ya. Jadi kalau emang di radio aja udah banyak, terus di F&B juga pasti banyak juga ya. Banyak banget, karena memang apa ya, mungkin ya mereka seneng aja sama dan selama di berhubungan kerja radio atau MC ini ada lagi nggak Om? Waktu MC gitu ada? Kalau MC nyanyi Kak. Nyanyi aja. Iya, karena aku kan yang MC ya nyanyi. Kayak gitu. Nyanyi itu ada tamu yang aku tadi saat awal ngumpul Jadi gini Kak. Setiap event kalau aku datang itu selalu aku akan mobile untuk ngeblendkan auraku dengan tempat. Ya. Agar suasananya bisa ngangkat. Bisa nyatu lah. Iya, bisa ngeblend, bisa ngangkat. Itu aku Kak. Jadi saat aku nyanyi, ada yang di ujung sana ngeliatin, senyum. Itu bukan tamu. Mengapa? Karena dari pakaiannya aja beda dengan yang lain. Biasanya kalau kita event-event kayak gitu kan ada dress code. Yeps. Nah, temanya apa, warna apa, itu beda Kak. Putih lusuh. Kayak itu Kak. Putihnya putih kayak gitu. Iya. Putihnya udah kelihatan tua, old banget gitu loh. Putih old. Jadi kayak putih tulang, nggak benar-benar putih. Cuman senyum, berdiri di situ. Habis itu aku udah nggak ada lagi. Kayak gitu Kak, sering. Yang di F&B itu juga yang anak kecil itu ternyata itu adalah anaknya situ yang meninggal saat habis main, maghrib pulang, besoknya meninggal. Dan itu ciri-cirinya bener. Jadi aku bilang usianya sekitar 6 tahun, kulitnya seperti aku, coklat gitu, terus orangnya kayak gini. Loh, kamu kok tahu Mas? Lah aku habis ketemu aku gitu. Loh Mas, itu kan adikku gitu. Jadi emang sosok-sosok yang dilihat Om ini banyak yang memang berhubungan sama yang pernah hidup ya berarti ya? Iya.
Biasanya Malah kan kebanyakan nggak setan, Iya, pure setan pure gitu. setan ini Ya nggak ada, tahu apa. itu ada, setan juga ada. Tetapi kalau teman-teman yang positif, maksudnya aura positif itu banyak yang berhubungan sama yang pernah hidup. yes. Contohnya apa lagi yang waktu itu? Om? Bapak-bapak. Gimana Jadi ceritanya? ceritanya gini, aku handle resto itu dan waktu itu maghrib aku kaget karena aku masuk itu ada kalau orang zaman dulu pakai kursi gajah, kursi yang gede-gede itu loh Kak. Oke. Sofa yang gede sampai tinggi kayak raja gitu. Sofa raja lah nyebutnya. Nah kayak gitu. Itu ada bapak-bapak duduk gini. Ini pintu sebelah sini. Pakai sarung gini. Aku kaget Kak. Aku masuk. Loh, di ujung sebelah sini itu kok ada. Loh, aku gitu. Tapi terus aku lihat gini hilang. Tapi aku nggak banget untuk fisiknya kayak gitu. Aku terus tanya sama apa ya Pak D istilahnya yang punya situ. Pak D, Bapak itu apa? Fisiknya seperti ini, kulitannya seperti ini, suka pinarak di kursi yang itu, pakai sarung, gitu. Iya bener, kulitannya putih Pak D. Iya, Bapak putih. Oke. Kayak gitu. Terus aku kemarin habis ketemu saya. Bapak iki wis almarhum suwi banget kok masa kamu ketemu gitu. Dan nyatanya aku bisa nyebutin, saya kenal aja enggak. Bisa nyebutin ciri-cirinya. Iya, aku kenal aja enggak. Memang saya ketemu Pak D, saya gitu. Dan itu pun yang kejadian anak kecil itu ternyata juga benar. Adiknya Pak D tadi yang meninggal. Oke. Tapi cerita-cerita yang waktu Om Siaran. jadi siaran tuh radio udah semua ya, udah semua diceritain. Sebenarnya masih banyak Kak, cuman aku detailnya aja yang benar-benar wow banget buat aku gitu. Itu udah semua Karena diceritain. karena sebagai contoh suara-suara, klotak-klotak ini itu banyak Kak. Kalau yang suara-suara itu yang bener-bener ada sempet ada kayak ada aduan nggak dari orang? Oh ini suara siapa ya? Ini ada nggak sih? Kayak komplain, bener-bener dapat real komplain gitu. Ini So far suara enggak, ya, cuman aman kalau ya? kita rekaman radio expose, kadang itu teman-teman jadi udah jadi nih, coba dengerin bareng-bareng sebelum kita tayang Itu kayak gimana? gitu. Nah, kalau itu kan pasti pakai headphone. Jadi biar detail. Karena ini relate sama kita nih, kita juga sering ngalamin kan kadang kan. Terus itu gimana Om ceritanya? Iya, teman-teman iki suara sopo? Suaranya kayak gimana maksudnya? Suaranya cewek. Oh iya, jadi inget aku. Sebentar. Ini radio dulu ya. Ada suara cewek loh. Lah, aku udah capek bikin loh. Tapi rapi itu cetau banget nggak apa-apa. Ya wis, tayang ra wis. Tapi cuman kayak suara orang cewek bicara. Tapi bicaranya nggak jelas. Jadi ketutup dengan voice saya yang lebih antep, lebih ketutup gitu. Jadi teman-teman nggak cuma 1-2 orang, semua dengerin. Iya. Jadi memang kesepakatannya seperti itu sebelum naik ke atasan. Nah, semua dengerin. Oh, apa? Oh, yaudah, yuk naik ke. Habis naik ke atasan, oke, ACC ya udah tayang di radio style. Atasan nggak nge ada suara itu. Enggak ngegiwo dia. Karena dia nggak selalu ngikutin atau nggak pernah yang namanya ikut rekaman tengah malam dini hari dimatiin pemancarnya supaya kita bisa pakai ruang siaran untuk ruang produksi. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang ini sibuk apa Om sekarang Om? Lagi sibuk ngehandle apa nih Om? Kalau aku di manajemen cafe resto, kemudian juga di hire MC nyanyi. MC masih ya? Presenter, MC, baik itu Pemprov Jateng atau Kota Nah Semarang. itu kalau ada yang mau ini Hire ya? Iya, hire buat MC pagi presenter tuh itu bisa ke Om Bayu ya. Udah nggak usah, nanti aku tambah sibuk ini aja padat banget. Nggak apa-apa, bagus dong Besoknya. rezeki nggak boleh ditolak Om. Iya sih, tapi kadang kan tenaga juga Kak. Aku udah 50 lebih Kak, capek. Udah ngerasa capek kadang. Biarin aja biar tambah capek. Pokoknya Gitu sahabat ya. lonceng di Semarang yang kalau mau bikin acara nih MC nih Om Bayu udah Siap. Udah profesional banget. All genre event. Nah, all genre. Nah, Itu ke Instagram Om bisa langsung ya? bisa. Instagram Om di cari mana, aja Om? pokoknya cari aja Bayu Austin gitu. Nah, Bayu Austin Hersanando itu mau atau di googling namaku atau nomor HP ku pasti akan keluar semua deh. Itu nanti linknya ada di deskripsi di bawah video ini, bisa langsung diklik aja itu link IG-nya Om Bayu. Oke. Siap. Dan TikTok Om juga dong. TikTok nggak main ya? TikTok main aku. Ya udah TikTok juga. Lonceng Misteri. TikTok sama Bayu Austin juga. Bayu Sama. Austin. Oke, itu nanti followernya luar biasa malah. Nah, nanti ditaruh juga pokoknya. Wih sombong. Ya pokoknya
Sahabat lonceng nih ada yang main IG, ada yang main TikTok nih, ya kan. Jadi bisa ada 2, pilih aja. Oke. Nih makasih banget ya Om ya, udah Sama-sama. nyeritain ini sama aku, sama sahabat lonceng. Ya. Sukses terus Om karirnya. Sukses untuk lonceng misteri. Luar Amin. biasa. Amin, ya kan. Sehat-sehat terus Om ya. Sehat selalu. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita nih langsung sama kita, itu bisa klik link di deskripsi di bawah video ini juga. Nanti ada link kirim cerita gitu. Nah klik aja. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Om Bayu juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.